Nah, pada umumnya kita sering sekali membagi perusahaan itu menjadi 3 macam, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dan bisa juga gabungan dari ketiganya. Dan bisa juga di luar ketiganya gitu ya, tapi yang paling sering adalah jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, persamaannya mereka adalah karena ini perusahaan, mereka biasanya bergerak sama-sama mencari profit atau laba atau untung. Oke, lalu apa perbedaan ketiga perusahaan ini? Ya, yang namanya perusahaan jasa itu biasanya adalah perusahaan yang menjual barang tidak berwujud. Panti pijat misalnya, ya jasa pijat, ya enggak? Cuci mobil, itu adalah jasa cuci mobil. Yang diperdagangkan adalah sesuatu yang tidak berwujud. Oke, yang kedua, perusahaan dagang. Ya, biasanya perusahaan dagang itu ada stoknya. Misalnya, kita beli gelas dari warung A dan kita jual lagi ke konsumen dengan harga lebih tinggi, ya nggak? Berarti itu artinya kita perusahaan dagang karena kita dagang gelas, gitu ya. Nextnya ada perusahaan manufaktur. Biasanya kalau kita ngomongin manufaktur ada proses produksi, ya. Bisa produksi itu maksudnya apa? Bisa membuat suatu benda atau menambah nilai dari suatu benda. Oke, contoh perusahaan manufaktur adalah misalnya, saya membuat benang. Ya nggak? Itu adalah perusahaan manufaktur yang kerjanya adalah membuat benang. Bisa juga saya menambahkan nilai. Kamu kerjanya ngapain? Oh, saya manufaktur baju. Maksudnya apa? Saya beli baju, misalnya dari India, gitu ya. Terus habis itu di pabrik saya tambahin bordiran-bordiran, atau saya tambahin sablon, gitu ya. Itu termasuk manufaktur. Meskipun saya nggak membuat bajunya dari nol, tapi yang kita lakukan di sini adalah apa? Menambah nilai dari baju tersebut. Itu adalah perusahaan manufaktur. Biasanya ciri khas dari perusahaan manufaktur adalah punya pabrik atau mesin besar gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke perusahaan jasa ya, karena di chapter ini kita ngomongin perusahaan jasa. Barang tidak berwujud itu seperti apa? Yaitu barang yang susah dilihat secara fisik, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Ya, contoh kayak kita buka perusahaan pijat. Orang-orang datang buat pijat di perusahaan kita. Pas keluar-keluar sih orangnya sama aja ya. Cuma bedanya apa? Oh, mereka bisa merasakan manfaatnya. Aduh, badan saya sakit abis ditekan-tekan, misalnya kayak gitu. Aduh, urat saya enak jadinya karena tadi habis diurut, misalnya kayak gitu. Oke, dan yang kedua, standar harganya itu susah diukur ya, karena nggak ada barang fisiknya. Kalau misalnya kita jualan handphone, kita bisa tahu perangkat masing-masingnya itu berapa harganya. Ya nggak, kita jualan botol minum, kita tahu, oh iya tutup botol tuh harganya segini, plastiknya tuh segini, dan seterusnya. Tapi kalau jasa, susah diukur. Oke? Nah, terus habis itu kita nanti akan masuk ke dalam proses akuntansi. Yang kita lakukan dalam proses akuntansi di sini adalah ada transaksi. Ya nggak? Transaksi-transaksi itu kita catat di dalam proses akuntansi sampai akhirnya menjadi informasi akuntansi. Ya, maksudnya informasi ini adalah hal yang penting gitu. Jadi kita mau mengolah hal yang terjadi sehari-hari dalam kegiatan ekonomi perusahaan jasa sampai akhirnya menjadi informasi yang penting supaya bisnis ini sukses gitu ya. Jadi kita olah. Nah, melalui proses akuntansi. Proses inilah yang akan kita pelajari secara umum, yaitu apa? Yang terdiri dari pencatatan, ke jurnal umum, buku besar, dan seterusnya. Terus ada pengikhtisaran akuntansi. Terus abis itu ada apa? Pembuatan laporan keuangan. Oke, pencatatan akuntansi, pengikhtisaran, pembuatan laporan keuangan, itu adalah proses akuntansi sampai kita mendapatkan informasi yang penting soal bisnis kita. Oke?